Selamat malam Prambal semua. Halo everybody. Gimana? Cemilannya udah siap belum nih buat nemenin nonton? Kalau udah, yuk sini duduk manis. Atau kalau mau rebahan juga lebih enak sih ya. Mimin hari ini ada film seru banget nih. Judulnya Snow Monster. Film ini nyeritain tentang kehidupan di masa depan, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi udah berkembang pesat. Nah, ada perusahaan riset game ngirim tim mereka ke daerah bersalju misterius yang ada di tepi Arktik. Taunya, di sana itu tempat tinggal dari banyak banget monster. Oh ya, sebelum mulai Mimin kasih tahu dulu nih pemain utamanya. Ada Yong Xian Chang yang meranin jadi Shen Yichin, sama Jun Cheng Woo yang meranin jadi Ren Yifei. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Ini di tahun 2045 ya. Udah hari kelimanya tim ini ada di Arktik buat penelitian. Tiba-tiba medan energi magnet di situ tuh terus naik. Udah nggak normal tuh. Yichin ngelapor ke Profesor Lin sama Direktur Shen. BTW Direktur Shen ini ayahnya dia ya. Dan ini anehnya lagi, mobil mereka tiba-tiba ambles. Esnya mencair karena ada energi panas. Mereka diperintahin buat buru-buru pergi dari sana. Aduh, itu kelihatan ada yang gerak loh di bawah lapisan salju. Dari situ muncul tangan monster yang super duper gede. Mobil mereka kepental pas tuh monster keluar dari dalam saljunya. Scene pindah nih, ada Ren Yifei lagi bobo. Wah, ada yang mau nyolong. Tahu loh itu dia, Bang Jago ternyata. Gak lama, Profesor Lin sama Wen Chai datang. Tapi Yifei gak mau nerima mereka. Di sini mereka ngasih tahu kalau Yichin lagi dalam bahaya dan mereka kehilangan kontak. Mereka mau minta tolong sama Yifei buat nyari Yichin. Kesel tuh si Wen Chai karena si Yifei gak jawab-jawab. Taunya Yifei udah siap berangkat tuh di belakang mereka. Selama perjalanan, Wen Chai ngejelasin alasan mereka kenapa ngelakuin penelitian di Arktik. Soalnya di sana tuh kedeteksi ada energi panas yang makin hari makin meningkat. Ditambah lagi ada aliran geomagnetik yang kuat banget. Mereka tertarik karena itu bisa bikin hewan-hewan yang ada di sana jadi hewan mutan. Nah, udah sampai nih. Kayak ada bangunan bekas apa ya itu? Aneh banget bisa ada bangunan di situ. Dan BTW nih ya, kompas juga nggak berfungsi. Mereka nggak tahu harus kemana. Yifei nyoba mecahin petunjuknya. Nongol batu gede banget dari dalam tanah. Dan tiba-tiba, karena lubangnya cukup dalam, jadi keputus nih sinyal mereka. Yang bikin makin kaget, di situ ada banyak sisa kerangka manusia. Itu prajurit dari zaman dinasti Qi. Anehnya lagi ya, di semua tengkoraknya ada lubang. Menurut Profesor Lin, tempat ini tuh lapisan geologi dari zaman Cretaceous atau zaman kapur, zamannya dinosaurus lah ya. Ini kata si tentara nomor 4, ada batu yang kerasa panas kalau dipegang. Sempet hampir ribut tuh gara-gara Wen Chai bilang, biasanya kalau lagi berpetualang gini terus nemuin sesuatu buat pertama kalinya, sesuatu itu bakal ngebunuh orang yang nemuinnya itu. Ya ngamuk lah si nomor 4 dibilang begitu. Ngerasa kayak disumpahin mati kan ya jadinya. Udah dipisahin. Karena kesel, dia mau nyoba nyalain rokok. Tiba-tiba, untung gak kenapa-kenapa tuh dia. Ternyata di situ juga banyak fosfor, jadi gampang kebakar. Oke, mereka lanjut jalan. Gak sengaja, Wen Chai nginjek burung. Nah loh, burung siapa tuh? Burung apa tuh? Dikira burung gagak. Ternyata kata Wen Chai, burung jenis itu harusnya udah punah ribuan tahun lalu. Tapi ini mah kelihatannya kayak belum lama mati ya. Lagi bingung-bingung, si Wen Chai ketetesan sesuatu. Taunya di atas mereka banyak kerangka manusia yang kegantung. Tiba-tiba si botak salah satu dari mereka ngilang. Dicari-cari, gak lama balik nih si botak. Tapi langsung tepar. Dia tewas. Dan di belakang kepalanya juga bolong, kayak yang tadi itu. Ternyata di situ emang sarangnya burung prasejarah yang tadi mereka temuin. Yifei nyuruh mereka diem. Soalnya burung-burung ini ngandelin suara buat nemuin targetnya. Mereka gerak sepelan-pelan mungkin. Botol minumnya Wen Chai jatuh. Untung ketangkep sama Yifei. Aduh. Baru juga tenang, alarmnya bunyi.
Mau nggak mau harus lari lah mereka. Sebelum keluar guanya, Yifei ngelemparin granat ke dalam. Ini mereka nembus-nembus udah di tengah gurun salju. Dan komunikasi ke kantor juga udah terhubung lagi. Mereka mau lanjut nyari Yichin sama timnya. Udah bisa lagi tuh kompasnya. Belum apa-apa, mereka udah nemuin kerangka dinosaurus di situ. Di deket situ juga, Yifei nemuin lampu mobil timnya Yichin. Sama satu kamera yang nunjukin kalau Yichin masih hidup. Ini si anjing dengar ada suara. Tiba-tiba kelihatan ada sirip hiu yang deket ke dia. Lah, bisa ada hiu di salju. Serem banget wah itu hiunya. Wah, bener sih ini. Hewan-hewannya pada mutan. Aduh, ya anjing kena comot. Ditarik masuk ke dalam salju. Tiba-tiba tuh hiu salju nongol lagi dari bawah mereka. Pas tuh hiu lompat lagi ke arah mereka. Lah, kok berhenti? Taunya dipegang sama monster salju yang tadi nyerang Yichin sama timnya itu. Digebuk-gebukin gak tuh hiunya sampai mati. Tapi salah satu dari mereka ada yang gak sengaja nembak. Jadi ngamuk tuh si monster saljunya. Ini mau ditembak pakai roket. Meleset, malah bikin saljunya longsor. Sadar-sadar, Yifei, Wencai, sama si nomor 4 udah ditangkap sama orang-orang suku yang ada di situ. Ih, diambil darahnya itu. Yifei diam-diam lagi usaha mutusin tali iketannya nih. Yaps, berhasil. Langsung dijadiin sandraan tuh salah satu orang sukunya. Wah, mana itu ada jagoannya lagi tuh. Dia ini kaya. Tiba-tiba datang nih si Yichin. Minta mereka buat ngelepasin Yifei. Seneng si Yifei lihat Yichin selamat. Tapi abis itu dia pingsan lagi. Ternyata kata Yichin, orang-orang suku tadi tuh justru mau bantu mereka. Katanya bisa dikeluarin darahnya buat nyelamatin mereka dari kedinginan. Dan di sini Yichin ngasih tahu kalau 2 teman timnya luka parah dan satu lagi tewas. Sementara itu, Profesor Lin sama yang lainnya masih ada di tengah gurun salju nih. Nah kan, ada getaran kencang lagi. Itu dia si monster salju lewat tepat di atas mereka. Wah, kampret dong. Ternyata si Profesor Lin punya maksud lain. Dia mau nangkep monster salju buat penelitiannya. Dan ternyata dia juga bukan orang Cina. Nama dia sebenarnya tuh Henry. Dia kerja di kelompok hiu tombak Timur Tengah. Dia minta bantuan Tyson si ketua buat nangkep monster saljunya. Dengar kalau imbalannya bakal dikasih apa aja yang dia mau, akhirnya si Tyson jadi mau bantu dia. Ini si Yichin bilang kalau dia pengen ngasih tahu ke semua orang tentang tempat indah ini. Tapi menurut Yifei malah bahaya kalau semua orang sampai tahu, yang ada malah ngerusak tempat ini. Lagi sedikit ribut, si Wencai datang, katanya lagi nyari kamar mandi. Ngeliat Yichin marah, dia nyoba ngakurin mereka berdua lagi. Yifei malah ngebentak, nyuruh Wencai keluar. Ya marah juga lah si Wencai akhirnya. Tapi untungnya itu malah jadi bikin si Yifei sadar kalau selama ini dia tuh terlalu pengecut. Di sisi lain, Tyson bilang atasan mereka udah nyetujuin misi mereka yang mau nangkep monster salju itu. Tapi sebelum itu, Tyson mau nyari satu anggota mereka yang kepisah sama Yifei. Henry nggak mau. Dia malah balik ngancem. Kata dia, mendingan kehilangan satu anggota daripada nggak dapet uang sama sekali. Kalah tuh si Tyson. Ini Yichin lagi ngenalin ke mereka. Itu ibunya Kaya, pemimpin suku mereka. Dia bisa komunikasi sama monster salju. Jadi monster salju buat mereka tuh binatang suci gitu. Biasanya setiap setahun sekali, di hari ketiga bulan lunar ke-12, mereka bakal manggil si monster salju. Wah, bener tuh. Begitu dipanggil, monster salju langsung datang. Ibunya Kaya ngenalin mereka ke monster salju. Ngasih tahu kalau mereka ini gak bahaya. Wencai jatuh nih gara-gara mundur-mundur ketakutan. Ketawa dong itu si monster saljunya. Udah gitu, dia malah mau ngedorong si Yifei juga lagi, biar jatuh juga. Di sini akhirnya mereka jadi yakin kalau monster salju ini emang baik. Tapi tiba-tiba udah mau ngamuk nih si monster salju. Tapi dia lihat ada Yifei sama Yichin di bawah situ. Nah itu malah jadi kesempatan buat Henry nembakin senjata listriknya ke si monster salju. Yifei akhirnya ngamuk, disikat satu-satu tuh tentara bayarnya. Tapi sayangnya kalah, ditodong senjata. BTW, si monster saljunya kabur tuh. Henry maksa ibunya Kaya buat bawa dia ke si monster salju. Dia juga bawa Yichin sama Kaya ikut sama dia.
Sedangkan Yifei, Wencai, sama si nomor 4 ditinggal di sana. Ini mereka lagi nyari monster saljunya. Ada yang ditarik ke dalam salju. Tuh kan, sisa koreknya doang tuh. Tiba-tiba, wah, muncul lagi tuh hiu saljunya. Dan gak cuma satu, tapi banyak. Henry nembakin senjata listriknya lagi nih. Hiu-hiunya pada mati. Di sini, Henry maksa ibunya Kaya buat ngasih tahu rahasianya gimana dia bisa berkomunikasi sama binatang-binatang di situ. Kaya nyoba nyelamatin ibunya, tapi Tyson mau nembak Kaya. Akhirnya ibunya yang ketembak. Di saat itu juga, si monster salju datang lagi. Ngeliat si pemimpin suku tewas, makin ngamuk aja udah nih si monster salju. Kaya juga ngamuk banget. Dia gelut sama Tyson. Tapi tiba-tiba ada yang nembakin monster saljunya lagi. Itu pasukan dari tentara bayaran. Mereka ngaktifin energi magnet gelombang suara buat nyerang si monster salju. Dan si Henry langsung nembakin senjata listriknya lagi. Pas Henry mau ngambil alat buat ngambil sampel darahnya, Ichin nodong dia. Tapi Ichin lengah. Pistolnya kerebut sama Henry. Ichin udah kepepet di tebing nih. Kena getaran, Ichin jatuh. Untungnya tiba-tiba Yifei datang megang tangannya. Pas kena getaran lagi, pisau yang buat Yifei pegangan jadi kelepas. Pas banget, Wencai datang ngulurin tali ke dia. Si nomor 4 bantu Wencai nahan talinya, biar Yifei sama Ichin bisa manjat naik. Di sisi lain, Kaya udah mau dibogem nih sama si Tyson. Si Wencai datang. Gak lama Ichin juga bantu. Sementara itu, Yifei berhasil nembakin salah satu pesawatnya. Mang enak, kakinya si Henry ketiban puing pesawat tuh. Ini di sisa-sisa tenaganya, Kaya nyerang Tyson lagi. Dijerat tuh lehernya si Tyson. Tyson tewas. Dan di saat yang bersamaan, monster salju juga berhasil ngancurin satu pesawatnya lagi. Henry masih mau nyoba nembak, tapi digeprek itu sama si monster salju. Di akhir scene, mereka berhayal seakan-akan semua orang suku selamat. Terus ngucapin selamat tinggal sama mereka. Padahal cuma tinggal sedikit yang berhasil selamat di pertarungan tadi, termasuk si Kaya. Masih ada klip tambahan nih. Mereka berhasil balik ke kantor. Kalian tahu apa? Di kamera kelihatan ada monster lain yang muncul. Dan itu kelihatannya kayak monster ular ya. Gede banget. Ya, itu tadi alur cerita dari film Snow Monster. Wah, ada monster lain lagi ya ternyata. Pasti ada lanjutannya nih film. Apa nanti itu bakal gelut sama si monster saljunya ya? Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.